Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mendapat pesanan, yaitu merakit baterai Levo 4 dengan kapasitas 200 Ah dengan sistem tegangan 12 volt. Pesanan ini datang dari Pati. Mesannya menginginkan dirakitkan sebuah baterai yang digunakan untuk backup kolam koi dan juga untuk lampu rumah. Jadi pada saat pemadaman, maka kolam tidak akan sempat berhenti bersirkulasi. Seperti yang kita ketahui bahwa koi ini tidak bisa kalau sirkulasinya berhenti, karena ikan-ikan akan stres. Jadi beliau minta dibuatkan backup power untuk pompa kolam sebesar 100 watt, dan juga untuk lampu-lampu yang total lampu dan pompa kolam ini sekitar 300 watt. Dan di samping itu beliau juga memesan chargernya. Jadi nanti saya akan mengirimkan baterai yang sudah saya rakit beserta charger, karena beliau sudah memiliki inverter 12 volt, sehingga beliau tidak perlu membeli kembali inverternya. Dan dengan baterai berkapasitas 200 Ah membackup beban 300 watt selama berapa jam? Simak terus video ini sampai selesai, dari proses perakitan hingga tes beban. Selamat menyaksikan. Di sini saya menggunakan BMS Dali dengan kapasitas discharge maksimal sampai 80 ampere, sedangkan untuk kemampuan charge-nya sampai 40 ampere. Kenapa saya gunakan Dali seperti sebelum-sebelumnya? BMS Dali ini BMS yang memiliki build quality bagus, dan juga dari fisiknya terlihat kokoh ya, lebih tebal dan lebih solid. Makanya saya selalu menggunakan BMS Dali. Namun jika customer menginginkan merek lain, ya tidak masalah. Tapi selalu saya tawarkan merek Dali karena saya sendiri memakai untuk sistem PLTS di rumah, dan sampai saat ini tidak pernah ada masalah, dan dia berfungsi dengan baik dalam memproteksi baterai.
Dan akhirnya selesai sudah proses penyambungan kabel BMS. Dan untuk paralel saya menggunakan kabel 2x6 mm, sedangkan untuk kabel dari terminal negatif saya menggunakan kabel bawaan dari BMS kurang lebih 10 mm. Ini adalah bagian atas. Dan saatnya kita lakukan pengetesan dengan beban. Dan kita lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk tegangannya. Di sini terukur 14 volt, jadi kondisi full charge. Di sini sudah saya hubungkan dengan inverter Virus Wave dan kita ukur kembali tegangannya 13,98 atau 14 ya, bisa kita bulatkan 14 volt, dan kita nyalakan inverternya. Nah, beban yang saya gunakan adalah satu unit komputer atau PC dan sebuah speaker aktif. Di sini standby terbaca 64 watt. 64 watt. Dan di sini sudah saya pasang wattmeter di output inverter. Dan kita akan mengukur berapa energi yang bisa dikeluarkan oleh baterai ini dengan cara kita kuras sampai habis, sampai BMS benar-benar protek, sehingga kita akan tahu berapa total WH atau watt jam energi yang bisa disimpan baterai ini. Nah, pengetesan sudah berlangsung 1 hari lebih 4 jam 21 menit, diperoleh 1,7 kWh, dan ini adalah konsumsi energi untuk komputer dan speaker aktif. Kita belum mengukur konsumsi energi standby dari inverter ini. Dan untuk mengukur daya standby inverter ini saya menggunakan powerbox yang sudah ada wattmeter DC nya. Kita nyalakan inverternya, berapa terbaca dayanya. Di sini terbaca 36,6 watt. Dan kita bisa menghitung berapa energi yang dikonsumsi inverter ini selama 28,5 jam kemarin. Energi standby untuk inverter 1 kWh, sedangkan untuk beban PC dan speaker aktif 1,7 kWh, jadi totalnya didapat 2,7 kWh, lebih tinggi dari speknya yang hanya 2,4 kWh. Jadi baterai ini masih kondisi bisa dikatakan baru. Setelah pengurasan kemarin, sekarang saya cas dengan power supply 20 ampere yang sudah saya set dengan tegangan 14 volt. Sini terbaca pengisian 380 watt dan baru dapat 0,061 kWh. Kita ukur berapa arus yang lewat.
24 ampere, kabel 6 mm masih hangat, dan power supply ini perlu ditambah pendingin karena sangat panas. Sudah berlangsung 1 jam, baru dapat 0,4 kWh. Kita akan ukur terus. Ini sudah saya kasih pendingin bawah dan samping. Saya jepit saja karena hanya sementara. Dan ini kondisi PLTS saya saat ini, masih berfungsi dengan sangat baik, mensuplai listrik rumah meskipun musim hujan seperti ini, tidak ada masalah. Pengecasan sudah berjalan 5,5 jam dan sudah dapat 2,1 kWh. Kita lanjutkan terus sampai arusnya mendekati 0 ya. Ini arus charging masih 22 ampere. Jika baterai penuh nanti arusnya akan 0 dan di wattmeter akan terbaca 5 watt atau setara dengan standby dari chargernya. Tegangan baterai 13,48 volt, merangkak terus hingga mendekati 14 volt. Sudah 3,3 kWh dan sudah berjalan 9,5 jam. Sudah 10 watt ya. Sudah dingin. Kita tes arusnya. Apakah benar 0? Ya, bisa dilihat teman-teman, 0,3 ampere artinya sudah penuh dan baterai ini sudah siap dihajar. Kita akan ukur tegangannya berapa. 14 volt ya, sesuai dengan perkiraan. Dan tegangan tiap sel rata-rata 3,5 volt. Berarti sel ini masih sangat bagus. Dan ini tengah saya lakukan pengurasan kembali sampai di tegangan 12,7 volt. Dan telah terkuras 2 kWh selama 6 jam 42 menit dengan beban kontinu sebesar 300 watt. Sesuai dengan permintaan pemesan, beliau menginginkan dites dikuras dengan beban 300 watt untuk kolam dan lampu rumah, mampu berapa jam, dan didapat hampir 7 jam. Saya rasa waktu 7 jam adalah waktu yang cukup sebagai backup selama pemadaman. Terima kasih. Wassalamualaikum.